Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pemirsa Tajdid TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali lagi bersama acara yang diinisiasi oleh pimpinan cabang pemuda Persis Marga Asih bekerja sama dengan Tajdid TV. Itu acara bincang-bincang dengan beberapa tokoh, dengan beberapa narasumber. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Direktur Utama dari LAJ KLP Marga Asih. Ya. Insya Allah yang akan kita perbincangkan adalah seputar lembaga amil zakat itu sendiri yang berada di lingkungan pimpinan cabang Persis Marga Asih. Insya Allah telah hadir bersama kita Pak Asep selaku Direktur Utama LAJ KLP Marga Asih. Bagaimana kabarnya Pak Asep? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Insya Allah. Untuk yang pertama mungkin Pak Asep yang ingin kami gali dari Pak Asep selaku Direktur Utama dari LAJ KLP Marga Asih, yaitu jika kita tarik ke belakang, pada dasarnya atau pada awalnya di lingkungan Persis Marga Asih sebenarnya belum ada gitu ya, LAJ itu ya. Biasanya kalau dulu ya, kebanyakan ya yang saya tahu, sebatas yang saya tahu awalnya ya dari jamaah-jamaah gitu kan, di tiap pimpinan jamaah ada petugas-petugas yang ditugaskan untuk menghimpun zakat khususnya tiap Ramadan dan Idul Fitri. Ya, kemudian kalau di bulan-bulan biasanya memang tidak terlalu terlihat gitu kontribusi dari amilin zakat di pimpinan jamaah gitu. Tapi kemudian pada beberapa tahun ini pimpinan cabang Persis Marga Asih ya, mendirikan atau membuka kantor LAJ. Ya, sebenarnya apa yang melandasari ya, landasan dari pimpinan cabang sehingga ada inovasi lah di beberapa tahun ini sehingga ada LAJ KLP Marga Asih. Mungkin bisa sedikit diceritakan bagaimana latar belakangnya Pak Asep. Ya. Kalau kita merujuk kepada pedoman perjakatan itu bisa dilihat dari bab 6 itu pasal 18 butir 3, bahwa di sana dijelaskan tiap-tiap pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang itu harus mendirikan lembaga amil zakat. Nah, dengan dasar inilah merupakan instruksi dari pimpinan pusat ke tiap pimpinan wilayah, pimpinan daerah dan pimpinan cabang harus mendirikan lembaga amil zakat. Nah, dengan dasar inilah maka Marga Asih melihat kepada pedoman yang tadi saya sebut, sam'an wa ta'an ya. Ini merupakan instruksi produk hukum yang dibuat oleh PP yang harus ditaati oleh jenjang ke bawahnya. Maka atas dasar inilah pimpinan cabang Marga Asih itu pada periode kedua Pak Haji Toto menugaskan saya sebagai bidang zakat untuk mendirikan lembaga amil zakat. Itu landasan bahwa inilah suatu kewajiban pimpinan cabang harus mendirikan lembaga amil zakat. Ya, jadi kalau berdasarkan pedoman tentu pedoman itu sebenarnya ada sebelum Marga Asih membuat LAJ itu kan, mendirikan LAJ. Betul. Kemudian kalau sebelum ya ada niatan atau inovasi untuk mendirikan LAJ karena amanat dari pedoman zakat tersebut, sebenarnya apa misalkan kalau dulu misalnya apa ada halangan-halangan atau rintangan-rintangan yang dirasakan oleh pimpinan cabang sehingga
pedomannya sudah ada, tetapi dulu belum dipandang untuk bisa didirikan gitu. Ya, emang kalau lembaga zakat jelas taskilnya, SDM-nya sudah harus ada. Jadi barangkali periode-periode sebelumnya, ini juga Pak Haji Toto di waktu periode kedua. Oh iya. Ya, pas saya diangkat di periode kedua Bira Zakat, 1 tahun setelah saya Bira Zakat baru menginstruksikan kepada saya harus berdiri lembaga zakat. Iya. Itu pada tahun kedua periode kedua Iya, gitu iya. didirikannya. Nah, dikarenakan di lembaga zakatnya jelas taskilnya terus dibentuk dibentuk oleh PP, otomatis harus kesiapan SDM, kesiapan tempat, dan perlengkapan perkantorannya juga harus jelas. Oh iya. Gitu. betul. Jadi persiapan itu belum siap. Oh, jadi jangan sampai ada namanya, Ya. tetapi wujudnya belum ada, Ya. gitu, kantornya belum ada misalkan ya, gitu ya. Jadi ada istilah tukcing. Nanti kalau dibentuk cicing. Ah ya. Gitu. Benar. Jadi memang dipandang perlu ketika memang sudah melihat bahwa sumber daya SDM di Marga Asih untuk mendirikan memang sudah mencukupi, juga terkait dengan kantor sudah ada gitu ya. Ya. Kemudian Kemudian saya tambahkan ya. ya. Tadi kalau pertanyaan latar belakang harus misalnya berdiri lembaga amil zakat tadi. Iya. Jadi pertanyaannya kalau saya dikembangkan paling juga intinya ke Persis. Contohnya gini, mengapa Persis? Jadi contohnya gini, pertanyaannya kalau saya kembangkan tadi bukan dititik tekankan ke PC harus mendirikan, karena tadi itu jawaban sebagai ketaatan jamiah. Iya. Jadi justru pertanyaannya kalau dikembangkan, mengapa Persis harus mendirikan LAJ? Iya. Nah, itu baru saya jawab. Jadi contohnya begini, kan di Jamiah Persis sudah ada Bira Zakat, mengapa harus ada lembaga lagi kan gitu? Nah, jadi perlu diketahui berbicara zakat itu berbicara regulasi undang-undang. Jadi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Kemudian undang-undang tersebut diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014. Di sana dijelaskan bahwa di negara kita yang diperbolehkan mengelola zakat itu cuma 2, satu baz dan laz. Iya. Jadi badan amil zakat itu bentukan pemerintah, sedangkan kalau ormas atau organisasi kemasyarakatan atau yayasan itu di laj, lembaga amil zakat. Jadi dengan dasar inilah maka pimpinan pusat Persatuan Islam tidak bisa mempertahankan terus-menerus bidra zakat. Karena bukan mujaki yang kena hukum itu, justru pengelola amil. Jadi kalau tidak ada izin pemerintah itu tidak diperbolehkan, bahkan ada sanksinya. Bisa dilihat di buku di kompilasi hukum Islam itu dijelaskan. Jadi tadi saya katakan bahwa berbicara zakat di Indonesia itu sudah ditaknin, sudah dikonunkan, sudah diundangkan menjadi hukum positif. Nah, atas dasar inilah pimpinan pusat mendirikan lembaga amil zakat gitu. Maka pada tahun 2001 pimpinan pusat izin ke pemerintah supaya dengan berbagai persyaratan itu mengajukan permohonan Persis dijadikan membuat lembaga amil zakat. Alhamdulillah selang beberapa bulan pada waktu alhamdulillah terbitlah surat SK Menteri bahwa Persis resmi menjadi Lajnas, Lembaga Amil Zakat Nasional. Meskipun awalnya namanya bukan LAJ tapi PZU ya. Sebenarnya dari awal, kalau lihat dari badan hukum, karena memakai badan hukum Persis, sebenarnya tahun 2001 itu namanya bukan PZU, justru LAJ, Lembaga Amil Zakat. Di kementerian itu badan hukumnya memang lembaga amil zakat. Hanya barangkali sebagai siasah jamiah. Iya. Karena dianggap Persis itu ya gimana ya pandangan masyarakat
supaya zakat infak sodako itu bukan hanya dihimpun dari orang-orang Persis saja. Kemudian betul. ya siasatnya begitu. Barangkali selain ormas Persis juga kalau mau menitip zakat infak sodako ke persatuan, maka trademarknya itu, brandnya itu masuklah ke orang lain ya. Tidak ada muncul persatuannya. Iya betul. Maka pada itu punya inisiatif susah saja pusat zakat umat. Tapi tetap kalau lihat di buku pedoman perjakatan itu PJTU Laj Persis gitu. Jadi sebenarnya bukan ada perubahan, tidak kembali ke semula betul, ya. gitu. Karena yang berkembang di masyarakat jadi robah nama jadi dari PJTU ke Laz, padahal memang awalnya juga Laz. Gitu, kan PJTU ya. Iya. Hanya yang justru yang muncul yang justru dikenal masyarakat di seluruh Indonesia di Persis itu ya bukan Laznya, justru pusat zakat umatnya, PJTU-nya. Padahal pada intinya semula memang Laz Persis gitu ya. Begitu. Tadi kalau berdasarkan yang Pak Asep paparkan, kalau di PP berdiri dari tahun 2001 ya. 2003 itu nama PJ itu muncul. 2003 baru muncul. Padahal dari 2001 sudah ada, tapi nama PZU itu 2003. 2003. Kemudian kalau di Margasi sendiri, tepatnya kan tadi Pak Asep mengatakan di periode kedua ya, tahun kedua, periode kedua dari kepemimpinan Pak Haji Toto. Itu tepatnya tahun berapa Pak Asep? Tanggal 14 Februari 2018. 2018. Ya, berdiri sekarang 2023 berarti 5 tahun sekitar. Jadi sekarang masuk periode kedua. Iya. Gitu. Jadi memang meskipun di Marga Asih ya, masih baru bisa dibilang barulah kalau baru 2 periode ya, belum terlalu lama gitu. Masih bayi lah kalau masih bayi kalau umur berapa tahun, 5 tahun ya masih bayi lah, masih justru kesadaran zakat di di para anggota simpatisan persaudaraan di Marga Asih juga memang itu butuhnya proses dan waktu untuk menyadarkan umat agar sadar zakat ke lembaga. Itu masih dalam proses terus menerus diupayakan oleh Marga Asih, termasuk barangkali sinergi dengan bira dakwah, para asatid, para mubalik. Memang untuk menyadarkan umat akan sadar zakat itu bukan kewajiban hanya di Laj saja, justru sebagai corong untuk menyadarkan umat itu justru para mubalik, para asatid. Yang langsung bersentuhan dengan masyarakat di pengajian-pengajian. Itu butuh proses lah perubahannya, karena sebagaimana kita paham sudah mengakar kultur kultur lama itu dirubah kepada sistem dilembagakan, itu bukan hal yang mudah. Apalagi mungkin kalau mendengar tadi yang Pak Asep sampaikan tidak mudah gitu. Mungkin yang Pak Asep rasakan gitu perlu di-share, dibagi juga dengan kami. Tantangan awal Pak Asep pas mendirikan Laz di Marga Asih itu seperti apa gitu tantangannya itu. Ya siap. Yang biasa gini aja, pengalaman saya 1 tahun di Bira Zakat menghimpun itu Bira Zakat itu dari zakat mal itu hanya di akhir Ramadan. Pendapatan betul. Itu cuma 25 juta. Ramadan saja. Itu zakat malnya. Betul. Ya. Sedangkan zakat fitrah alhamdulillah kesadarannya sudah bagus. Itu rata-rata 200 sampai 240 juta masuk masuk perhitungan atau pencatatan Laz Marga Asih. Besar emang. Nah, perlu diketahui sebelum ada lembaga bahwa zakat itu kan di cabang Marga Asih itu berceceran. Karena lembaganya Bira Zakat itu kan seolah-olah tidak jelas setapnya ya kan, taskilnya mana setap penghimpunan, mana pencatatan tidak ada kan Bira Zakat. Kaifiat kerjanya nggak jelas. Makanya justru umat itu nggak menyadari kan, misalnya harus titip ke Bira Zakat. Beda halnya dengan Laz. Nah, biasanya gini, zakat misalnya di jamaah-jamaah
kemungkinan misalnya di jamaah tersebut bisa contoh lah misalnya sekebolek Iya. justru misalnya dititip di jamaahnya atau di tokohnya atau misalnya titip ke pesantren, Iya, betul. titip ke cabang, titip ke terkadang ke pemuda. Jadi Betul. kan dana zakat itu berceceran. Betul. Nah, Ya jadi kan? mereka membagikan sendiri ya. Iya, sendiri. Bahkan misalnya kalau di pesantren kita misalnya ada pembangunan, tolong mana zakatnya Oh. untuk pembangunan misalnya pesantren, untuk pembangunan masjid dan sebagainya. Itu kan Betul. jadi istilahnya tidak terkoordinir. Betul. Nah, untuk merubah itu sebenarnya memang sulit, tapi itu bukan jadi tantangan. Tadi juga saya udah katakan ini perubahan ini butuh waktu dan proses. Tapi terus kami banyak dialog dengan pimpinan pesantren, dialog dengan istilahnya kalau dengan taskil pemuda juga misalnya otonom persisri itu terus di istilah nama dikembangkan, digalakan oleh Laz agar sinergitasnya itu terjalin dengan utuh, dengan bagus sehingga tadi zakatnya nanti berpusat ke lembaga amil zakat. Jadi tadi juga saya sudah katakan kalau sudah berdiri lembaga amil zakat maka zakat infak sedekah itu harus melalui lembaga. Iya, betul. Nah, di satu pintukan. Nanti misalnya kalau pesantren butuh biaya untuk apa, masjid di jamaah-jamaah itu langsung ke lembaga. Iya. Jadi alhamdulillah perkembangannya sudah sinergitas dengan para otonom, para di jamaah, para ketua jamaah juga otonom di jamaahnya. Itu alhamdulillah sinergitas sudah baik di Marga Asih. Hanya tadi juga tinggal mengembangkan kesadaran umat kewajiban zakatnya aja gitu. Alhamdulillah sudah ada perkembangan baiklah dari biasanya zakat yang semulanya 1 tahun sekali dikeluarkan, bahkan sekarang ada pencatatan di Laj itu jelas ada yang sekarang reguler, ada yang ada 1 mingguan, ada yang 2 mingguan, ada yang 1 bulanan, ada perubahan. Hanya barangkali ini juga tadi juga sudah katakan itu butuh proses. Masih ada yang menggunakan 1 tahun sekali. Oh ya, jadi mudah-mudahan dengan sarana tampilnya Pak Asep di sini berdialog dengan kami menjadi media juga untuk penyadaran kepada para pemirsa ya, khususnya yang ada di lingkungan PC Marga Asih, tapi secara umum juga di luar pimpinan cabang Persis Marga Asih atau di luar Jamiah Persis juga KLP Marga Asih sangat terbuka sekali ya untuk menerima dan menyalurkan amanah zakat infak sedekah dari kaum muslimin ya. Iya. Kemudian dengan usia Laz ya KLP Marga Asih yang tadi kalau dibilang oleh Pak Asep masih bayi lah gitu. Sebenarnya dari awal mula berdiri sampai sekarang yang sudah masuk periode kedua, ada program apa saja sih di KLP Marga Asih itu, di Laz KLP Marga Asih? Misalkan ada program prioritasnya apa gitu, kemudian program-program lainnya gitu. Secara umum memang dari pusat juga sudah ada kejelasan tentang program. Program ada 5 program unggulan keumatan. Oh iya. Di sini juga ada barangkali. Nah ini program nasional ya. Oh, iya. Pertama programnya umat mandiri, umat sehat, umat pintar, umat soleh, umat mandiri. Jadi inilah barangkali dengan 5 program ini setidaknya meringankan beban masalah yang ada di umat. Contoh misalnya umat peduli itu bantuan santunan pangan atau apa kemanusiaan. Kalau kemanusiaan berupa misalnya di daerah atau bencana. Di jamaah bencana itu peduli umat peduli bencana juga mungkin sembako ya untuk masyarakat yang membutuhkan. Santunan terkadang santunan uang atau bisa juga berupa sembako dan apa saja lah barang bisa saja. Kemudian umat sehat itu bantuan untuk meringankan biaya kesehatan para duafa atau mustadafin. Itu misalnya ada yang sakit dibentuk misalnya mau operasi atau apa sajalah untuk dibantu, kami bantu itu untuk kesehatan.
Nah sekarang alhamdulillah barangkali termasuk pengadaan ambulan juga kami kerjasama dengan bidang sosial di PC. Sekarang sedang dihimpun keuangannya. Alhamdulillah ada 2 minggu lah efektifnya sudah masuk 70 juta alhamdulillah. Itu rencana ada ambulan gratis. Itu masuk kategori program umat sehat. Umat sehat itu. Kemudian umat pintar. Nah, umat pintar ini Aruhama. Ya, umat pintar itu bantuan partisipatif biaya pendidikan bagi yang tidak mampu ingin menyekolahkan anak atau misalnya belum punya uang pendaftaran atau SPP belum dibayar. Nah, itu masuk program umat pintar. Alhamdulillah kita di Margasi itu kerjasama dengan Persistri. Mereka yang mendata di jamaah-jamaah santri yang berprestasi dan tidak mampu. Itu sudah berjalan, sudah beberapa tahun berjalan, alhamdulillah. Jadi setiap tahun itu si santri tingkat SD atau MI sampai SMA atau mualimin bahkan universitas itu biasanya SPP digratiskan selama 6 bulan. Jadi setengah tahun dapat santunan. Itu sekitar santrinya itu sekecamatan Margasi sekitar 200 bahkan sampai 300 santri. Ini pun tidak hanya di pesantren, ada yang sekolahnya misalnya di SD atau misalnya di SMP ada juga dibantu lah. Rekomendasi itu memang hasil Persistri. Jadi data di Persistri. Kemudian untuk pendanaan dari KLP KLP Margasi. Alhamdulillah itu sudah berjalan. Kemudian umat soleh itu masuk di program-program bantuan uang kadedeh para asatid, para mubalik, atau misalnya bantuan sarana-sarana pendidikan, dakwah dan sebagainya. Itu adanya di program umat soleh. Kemudian yang terakhir itu umat mandiri. Umat mandiri itu bantuan pemberian modal. Jadi bukan pinjaman. Ini sudah berjalan sebenarnya, hanya Laj Persis tidak dipublikasikan secara umum karena memang biaya di Margasi itu kalau modal itu belum bisa merekrut para pengusaha yang besar-besar. Otomatis skala yang kecil dulu UKM. Jadi sekitar pemberian modalnya itu sekitar 2 juta ke bawah. Itu sudah ada dari jamaah-jamaah yang mengajukan ke KLP Margasi bantuan modal, ya berapa butuh modal dikasih, hanya belum kami publikasikan tapi sudah berjalan lah. Bantuan modal itu maksudnya diberi saja atau nantinya ada persentase juga untuk misalkan bagi hasil dan sebagainya, enggak, atau udah pure ngasih saja gitu? Justru pemberian ini manfaat dari program umat mandiri itu istilahnya mau merubah status. Jadi asalnya yang biasa dia itu menerima saja, mustahik. Tapi kalau diberi modal kan dia usaha. Betul. Ya kan? Nanti ada zakat ijarah. Ada zakatnya. Gitu. Walaupun pada intinya dia masih kekurangan dalam biaya kehidupannya, tetap misalnya dari Laz mendapat alokasi layanan mustahik, tapi dia punya kewajiban karena sudah dikasih modal. Zakatnya harus keluar. Jadi dia juga predikatnya 2. Satu, dia sebagai mustahik karena masih miskin, walaupun dia berusaha, tapi tetap dia berusaha karena dengan pemberian modal tersebut dia wajib zakat. Ya, itu ingin merubah status. Justru dari pusat itu ada berupa instruksi lah. Jadi bantuan-bantuan itu jangan kepada bantuan yang konsumtif. Betul. Jadi laporan-laporan dari PJ itu di seluruh Indonesia kebanyakan itu banyak alokasi bantuannya berupa produk konsumtif saja. Justru seharusnya di mandiri yang diperbanyak. Ya, jadi nanti justru insya Allah lah di periode kedua ini saya justru akan tidak banyak bantuan berupa bantuan tadi sembako ya berupa konsumtif lah ya. Justru diperdayakan, dikasih modal supaya dia putar gitu kan. Nanti zakatnya ke KLP. Gitu. Dikembalikan lagi ke cadangan gitu.
Meskipun istilahnya bukan bagi hasil ya, tapi Bukan. zakat aja Zakat ya. saja. Ya, Jadi betul. kita plur dibantu. Heeh. Jadi tidak ada ikatan harus bayar, tidak. Jadi bukan pinjaman, justru pemberian. Iya, pemberian. Cuma memang karena dia berdagang, berusaha, Nah, ada kewajiban zakat ya, dijaroh misalkan ya. Kemudian Pak Asep ini terkait dengan yang tadi juga terkait dengan program-program ini. Selama ini yang dirasakan ada tidak kendala-kendala misalkan dalam menjalankan program-program yang unggulan ini dari umat peduli, umat sehat, umat pintar, umat soleh dan umat mandiri gitu. Alhamdulillah di persatuan itu untuk program itu sangat mudah. Jadi Lazi itu tidak dipegang oleh sendiri programnya, justru kita tawarkan kepada otonom. Iya. Atau misalnya biar apa yang sesuai. Contoh, jadi selalu kolaborasi dengan Bidgar yang lain. Contoh misalnya misalnya umat peduli. Iya. Kita kan ada di Persis itu atau di Persisi ada sosial. Kalau di Persis belum dipisah, masih Bidgar sosek sosial ekonomi. Itu kita sinergi dengan mereka gitu. Bisa gabung dengan Persisnya atau dua-duanya antara Persis atau pemuda pemudi juga bisa gitu. Jadi sinergi lah program-programnya. Kalau misalnya pendidikan Arwahama, saya selalu Bidgar pendidikan PC-nya selalu dihadirkan. Gitu. Betul. Jadi sinergi. Terus misalnya apalagi umat mandiri nanti di ekonomi. Nah, itu dilibatkan seksi ekonominya gitu. Jadi untuk program itu alhamdulillah kita tidak disalurkan oleh sendiri, justru kita kerjasama, kolaborasi, sinergi dengan Bidgar hubungannya dengan apa ini? Misalnya cocoknya misalnya tadi misalnya ada kepada para mubalik misalnya ada santunan atau apa program dakwah atau apa saja itu saya sinerginya dengan Bidgar dakwah. Jadi enak gitu. Jadi justru mereka dirangkul, justru ini program silakan laksanakan. Mereka sebagai pelaksana, KLP Maragasi sebagai penopang dana ya. Betul ya. Nah, misalkan juga kalau di otonom misalkan semisal kalau kemarin kan Persis mengadakan daurah zakat gitu. Nah, di otonom juga kan terkadang ada acara-acara besar lah terkait dengan daurah atau mungkin seminar dan lain sebagainya. Itu juga sebenarnya bisa ya masuk kategori dalam salah satu dari 5 program unggulan ini. Betul, bisa. Nanti ini cocoknya program apa gitu ya. Iya, gitu. betul. Contoh sekarang bagian sosial Persisi biasa di awal Ramadan ada baksos. Maka itu gas. Itu gabung dengan LAS. Kita kerjasama. Baik itu dananya nanti jadi Persisi ada, dari PJ itu juga ada. Contohnya gitu. Jadi sepanjang ada pemberitahuan ke LAS dari otonom, itu saya welcome kerjasama gitu. Jadi memang untuk para agnia, untuk para muzaki itu jangan khawatir ya. Ternyata dari pemaparan Pak Asep, zakat infak sedekah yang Anda salurkan lewat LAS KLP Maragasi itu ternyata peruntukannya juga penyalurannya jelas sekali gitu, sangat-sangat bermanfaat gitu. Jadi jangan khawatir, jangan ragu-ragu lah untuk bekerja sama mengamanahkan zakat infak sedekahnya dengan LAS KLP Maragasi. Kemudian Pak Asep, sebentar tambahkan ya. Justru saya ke jamaah-jamaah pun sama begitu. Kalau misalnya ada informasi dari jamaah di program-program ini, misalnya yang perlu bantuan misalnya. Contoh misalnya ada yang sakit dari jamaah, kalau ada informasi yang perlu bantuan tentang kesehatan, pendidikan, alhamdulillah sebagian jamaah yang sudah paham, ada yang mengajukan permohonan misalnya tadi dana pendidikan atau misalnya permohonan dana usaha dan 5 program ini sudah ada yang ke kantor. Justru diharapkan ada proaktif dari jamaah juga. Misalnya betul. Ada anggotanya. Anggap tadi misalnya ada misalnya rumah yang perlu direnov atau apa misalnya tidak layak pakai, kesehatannya terganggu atau misalnya kekurangan biaya sekolah dan sebagainya, itu ada informasi dari para ketua jamaah itu selalu saya informasikan harus ada informasi ke LAS. Baru betul. Nanti
sama Laz itu direkomendasikan untuk segera dibantu. Kalau misalnya dilihat dulu kelayakan dan tidak layak dibantunya gitu. Iya. Harus kita selektif juga. Betul, betul. Jangan tidak selamanya yang mengajukan itu Terima ya? diterima. Tetap harus seleksi apakah ini layak dan tidak layaknya. Ada di Laz Persis itu kan ada divisi pendayagunaan dan layanan mustahik. Itu layanan mustahik itu tadi untuk selektif apakah ini cocok dibantu atau tidaknya itu dia yang menentukan. Betul. Ya. Jadi memang sampai tingkat pimpinan jamaah pun itu dijangkau lah dengan bantuan-bantuan dari Laz itu ya. Iya. Yang penting dari pimpinan jamaah, dari pimpinan cabang dan otonom juga bekerja sama bersinergi, menginformasikan lah jika ada kegiatan-kegiatan ya dengan Laz KRP Margasi. Insya Allah welcome dan selalu berusaha sekuat tenaga untuk membantu gitu ya. Yang terakhir Pak Asep, ini terkait dengan Laz KLP Marga Asih, meskipun tadi usianya kalau Pak Asep mengistilahkannya masih bayi, tapi ternyata ada hal-hal yang Masya Allah membahagiakan gitu bagi kami sebagai anak ya di pemuda Persis Marga Asih. Pernah kami lihat Laz KLP Marga Asih ini mendapatkan beberapa apresiasi dan penghargaan ya terkait dengan pengelolaan zakat ya. Barangkali bisa diberitahukan, diinfokan kepada pemirsa sekalian apa saja capaian-capaian, penghargaan dan apresiasi kepada Laz KLP Marga Asih ya. Apa penghargaannya atau apresiasinya, kemudian dari siapa gitu apresiasi tersebut. Ya. Alhamdulillah lah KLP Marga Asih itu diuntungkan dengan jumlah anggota yang banyak itu saja. Jadi sebenarnya kalau memang apresiasi atau misalnya penghargaan itu memang dilihat di seluruh Indonesia memang penghimpunannya itu terbesar di tingkat KLP. Marga Asih itu selalu besar lah ya, termasuk misalnya bantuan kemanusiaan atau misalnya perolehan sabilillah ke pimpinan daerah. Kalau misalnya kemudian ke PP, alhamdulillah terbesar. Itu ya tadi juga saya katakan bahwa ini ada keuntungannya karena satu anggotanya banyak, Persis dan otonomnya. Kemudian juga diuntungkan justru di Marga Asih itu banyak pengusaha. Oh iya. Itu jadi alhamdulillah perolehan itu sebenarnya bukan dari kinerja yang betul-betul kami usahakan, belum maksimal sebenarnya. Justru tadi juga saya sudah katakan dari awal belum maksimal gitu ya, belum maksimal perolehan zakatnya. Sebenarnya untuk di Marga Asih itu 1 bulan 100 juta itu masih kecil. Masih kecil. Ya, makanya kalau terus kita usahakan dengan semaksimal mungkin, tadi kita dengan berbagai pihak dari pesantren, dari jamaah, dari PC Persisnya dan otonomnya itu istilahnya menyadarkan umat agar zakat ke lembaga, insya Allah bahwa dengan adanya lembaga zakat itu terasa oleh umat, terasa juga oleh jamiah. Iya. Alhamdulillah barangkali contohnya dengan pemuda ada kegiatan-kegiatan barangkali termasuk sering lah dibantu oleh Laz, termasuk Persisri, pemudi, alhamdulillah pesantren, para jamaah, pembangunan apa sajalah sudah sering dibantu oleh Laz. Nah, mudah-mudahan ke depan zakat itu justru untuk pembiayaan jamiah. Jadi merupakan tulang punggung sebenarnya untuk memajukan roda jamiah itu butuh dana. Nah, salah satu dari pendanaan itu dari zakat infak sodako. Maka betul. Kalau untuk supaya berkembang jamiah di kita di PC Marga Asih, justru dongkrak kesadaran umat, sadar zakatnya ke lembaga, insya Allah justru kebutuhan operasional jamaah baik di pemuda, di Persisri, di Persis itu nanti kalau zakatnya sudah betul-betul ke Laz Marga Asih, sebenarnya sudah tidak ada proposal lagi, sudah tercover semua. Tercover sama insya Allah, bahkan lebih kata saya juga.
Bisa dilihat lah di akhir tahun perolehannya sampai tadi juga saya katakan udah nyampe ke eh, 200 juta di akhir tahun Hmm. ya kan. Jadi potensi zakat marga asih per tahun itu rata-rata kisaran berapa Pak Asep? Bukan per tahun, justru Per bulan? karena zakat tijarohnya tadi juga belum belum Ah. tadi juga ya para mujakinya anggaplah tidak semua tapi masih banyak justru belum terminis lah. Jadi masih di akhir atau bukan ya, mudah-mudahan lah ditangguhkan dengan administrasi yang benar. Iya betul. Justru zakat di akhir tahun itu berapa. Betul. Jadi jangan sampai misalnya istilahnya dihaul lah, tapi tidak jelas perhitungannya. Iya betul. Gitu. Mudah-mudahan ke depan mereka termini justru lebih aman zakatnya. Tadi juga kalau diputar modalnya 1 minggu ya keluarkan zakat 1 minggu. Kalau misalnya mau per 2 bulan itu bisa terkontrol lah, masih terkontrol. Kalau 1 tahun sulit kalau Betul. tidak punya akunting ya yang baik di ya. perusahaannya. Jadi kalau baik zakatnya sesuai dengan apa syariat, terus di setor ke lembaga yang resmi Laz Persis, insya Allah 100 juta mah 100 masih kecil per bulan. per bulan. Ya, Bisa dilihat dari Kensleng Pundia Herat itu 1 bulannya 35 juta. 1 bulan Itu uang receh. Uang receh ya enggak? Recehnya 35 juta. Iya. Ya itu. Recehnya nyampe 35 Jadi juta. belum seimbang. Iya betul. Jadi secara reguler masih di sekitar 20 30 ya yang masuk per bulannya. Jadi juga terkadang 1 bulan ada ya 10 juta. Tapi yang justru yang bagus itu sudah jadi apa? Sudah bagus lah di Pundia Herat justru yang bisa rutin antara 30-35 juta udah masuk ke Laz. Jadi potensi zakat infak sedekah sebenarnya di PC Marga Asih dengan keuntungan ya tadi yang dibicarakan oleh Pak Asep itu jumlah anggota baik di pemuda, pemudi, persis dan persisri memang terhitung jumlah anggota yang banyak. Potensi zakatnya juga sebenarnya jika semuanya sadar lah untuk menyalurkan infak, sedekah dan zakatnya satu pintu ke lembaga itu besar sekali ya potensi zakatnya gitu. Masya Allah ya. Ya, jadi memang tadi beberapa penghargaan juga dari luar ya terkait dengan nominal mungkin banyak Ya, penghimpunan terbesar ya. Itu sampai tingkat pusat ya, penghargaan nasional. Ya. Masya Allah luar biasa sekali. Yang terakhir mungkin Pak Asep sebelum kita tutup perbincangan kita ini karena di PC Marga Asih ini sedang gencar-gencarnya ya untuk ikhtiar umat sehat dengan pengadaan ambulan. Mungkin untuk closing statement prakata terakhir dari Pak Asep mengajak para pemirsa Tadi TV khususnya yang ada di lingkungan Persis Marga Asih umumnya yang di luar untuk kembali semangat ya untuk pengadaan infak, zakat dan sedekahnya khususnya untuk ambulan. Program infak ambulan ya, alhamdulillah ya sudah masuk 70 juta. 70 juta. Ya, dari target berapa Pak Asep? Saya sudah ngobrol dengan pihak dealer Suzuki itu karena ingin mobilnya terbaru, kemudian juga di dalam itu perlengkapannya itu yang full eksekutif namanya itu sekitar 328 juta. Tapi insya Allah lah ke depan karena ini belum masuk dari tiap-tiap jamaah, belum masuk semua, baru masih penghimpunan. Insya Allah lah tidak mungkin lama insya Allah. Karena ini sebenarnya Laz Persis itu memasukkan program ambulan itu ke program sosek. Makanya dalam cara penghimpunannya kerjasama, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Tinggal barangkali diefektifkan di tiap-tiap jamaah, kemudian didatangi para agnia, insya Allah lah tidak akan lama lagi karena sudah banyak lah dari keluhan-keluhan dari jamaah, ada yang sakit, justru kebutuhan ambulan sekarang sudah dibutuhkan. Jangan terjadilah di kita
pernah satu pengalaman ada yang meninggal di Persatuan Islam justru diantar oleh ambulan bukan Bukan milik sendiri. bukan ormas kita gitu. Malu lah kita. Oh iya. Justru walaupun anggaplah di desa Rahayu punya ambulan, tapi tetap itu kan untuk satu desa berapa orang yang membutuhkan itu, Iya, sering bentrok itu. Mm-mm. Maka butuh sekarang sudah betul-betul ada banyak telepon ke Laz. PC Marga sih sudah punya enggak? Ambulan. Belum ya. Nah, itu kan banyak lah yang dibutuhkan, yang sakit untuk mengantar yang sakit ke rumah sakit ataupun jenazah itu barangkali sudah sangat-sangat urgent lah untuk segera diadakan di Margasih. Jadi meskipun nominalnya tadi mungkin untuk sebagian orang atau untuk kebanyakan orang 328 juta itu besar, tapi ternyata manfaatnya juga besar gitu ya untuk membantu masyarakat khususnya di lingkungan Persis Margasih. Khusus di kita nggak sulit insya Allah. Iya, Ketika contohlah setiap kita instruksikan dalam 1 minggu untuk donasi kemanusiaan saja, itu 70 juta sudah dari jamaah-jamaah itu sudah terkumpul. Ini untuk ambulan insya Allah. Tidak hal yang sulit buat. Insya Allah setelah Idul Fitri ada insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Para pemirsa Tadi TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin waktu juga yang membatasi kita semua. Alhamdulillah banyak sekali hal-hal yang bisa kita serap, inspirasi juga motivasi untuk meningkatkan kembali kesadaran kita semua untuk melaksanakan salah satu rukun Islam ya, yaitu zakat, khususnya zakat satu pintu ke lembaga yang insya Allah nanti oleh lembaga khususnya KLP Marga Asih penyalurannya dialokasikan lagi berdasarkan skala prioritas yang insya Allah itu sesuai dengan pedoman dan sesuai dengan atau berusaha sebaik mungkin sesuai dengan aturan syariat. Pak Asep, terima kasih banyak atas waktunya. Insya Allah dipertemu kembali di lain waktu. Terima kasih Pak Asep. Ya. Para pemirsa Tadi TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita cukupkan perbincangan kita kali ini dengan Pak Asep selaku Direktur Utama Laz KLP Margasih. Tutup saja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.